bapaknya dulu Iya. tidak bisa membuktikan ijazahnya ditampilkan. Iya. Yang menampilkan ijazah kan teman-temannya. Iya. Kayak gini. Nah ini kan teman-temannya yang tahun 85 gitu loh. Oke. Tahun 2005 Iya. dan 2000. Mereka bilang malah kalau sekarang teman-temannya ini malah menantang. Punya nggak dia kayak gini? Ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang penggantinya Pak Dr. Sutanto ini. Iya. Eko Sutanto itu menyatakan kalau yang digunakan untuk dasar dalam pembuatan surat keterangan ini Iya. itu sebenarnya tidak lengkap gitu loh. Karena apa? Harusnya ada 11 syarat termasuk rapor 3 tahun Mas. Iya. Dan yang menarik Mas, ketika saya Dr. Rismon dan juga kemudian ada Mbak Menu, ada juga waktu sebelumnya ada Dr. Tifa juga. Iya. Ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang penggantinya Pak Dr. Sutanto ini, Iya. Eko Sutanto itu menyatakan kalau yang digunakan untuk dasar dalam pembuatan surat keterangan ini Iya. itu sebenarnya tidak lengkap gitu loh. Karena apa? Harusnya ada 11 syarat termasuk rapor 3 tahun Mas. Iya. 3 tahun itu adalah year 9, Iya. year 10, year 11. Iya. Nah kemudian UTS ya itu dianggap sebagai year 12. Oke. Barulah ini masuk year 12. Oh, jadi yang 9, 10, 11 itu harusnya yang oprek itu. Nah itu OPSS itu. OPSS dari Orchard Park Secondary School. Oke. Itulah yang tidak ada karena Gibran tuh hanya punya 2 tahun. Iya. 2 tahun pun berubah-ubah terus. Nggak jelas. Awalnya dikatakan, oh ya dia punya year 10 and year 11. Iya. Terakhir ketika saya ketemu Iya. dan dia nggak bisa, nah ini yang surat itu tampil kan. Iya. Dia nggak bisa mengelak lagi ketika kita tanya dan itu ada rekamannya Mas. Saya bersama Dr. Eko Susanto tuh kami rekam. Dia mengatakan ya adanya hanya kelas 9 dan kelas 10. Oke. Kelas 11-nya nggak ada. Oke. Kelas 12-nya juga nggak mungkin yang namanya UTS ini dibuat sebagai kelas 12. Ya. Karena mereka sendiri di Kementerian Didasmen sendiri menyebutkan surat penyetaraan ini bisa dibuat ya yang sekarang tampil itu tayang. Kalau ada 26 mata pelajaran Oke. yang bisa kemudian disetarakan dengan di Indonesia. I see. Apakah UTS Insert ini menyelenggarakan mata pelajaran yang dimaksud apalagi kalau itu hanya kursus bahasa Inggris? Tapi pertanyaannya adalah apakah Gibran terdaftar nggak sih itu? Nggak ada ini ya recordnya. Itulah susahnya. Terus terang Mas. Ya, nggak mudah ya dapat Nggak recall mudah gitu. untuk dapat itu. Nggak mungkin kecuali orangnya sendiri tanya. Iya. Ya kan nggak mungkin orangnya sendiri tanya. Iya. Tapi yang jelas kalau saya pakai gaya dari yang mereka lakukan, Mas. Bapaknya dulu Iya. tidak bisa membuktikan ijazahnya ditampilkan. Iya. Yang menampilkan ijazah kan teman-temannya. Iya. Kayak gini. Nah, ini kan teman-temannya yang tahun 85 gitu loh. Oke. Tahun 2005 Iya. dan 2000. Mereka bilang malah kalau sekarang teman-temannya ini malah menantang. Punya nggak dia kayak gini? Oke. Kalau dia nggak punya, karena secara kalau di Australia agak susah mereka biasanya ya. iya. Orangnya lebih independen. Orangnya lebih independen. Oke. Punya nggak kayak gini? Kalaupun punya, mereka akan sanggup membantu kita. I see. Dan mereka bersumpah itu ada tuh ketika kita ngobrol di kafe itu kan mereka bilang demi Allah kita akan tanya kalau memang itu masuknya kapan, ngambil apa pendidikannya apa, mereka akan membantu kita. Karena yang namanya orang Indonesia sekali lagi kalau di luar negeri itu ya pasti ketemu Mas. Gak mungkin kan dia menyendiri nggak pernah ketemu orang Indonesia.
Iya. Ini sekali lagi tidak ada satupun dari mereka itu yang pernah mengenal. Jangan-jangan kursusnya pakai pesawat pribadi itu. Oh, kan ada yang katanya istrinya si siapa Kaisang tuh kan katanya sekolah pakai itu, jadi nggak itu yang ada di Amerika itu ya kan, yang katanya beasiswa tapi beasiswa pakai jet pribadi miliknya Kang Ye itu ya, Kang Ye pengusaha Singapura itu ya kan gitu Mas. Jadi apa yang dapat Mas Roy simpulkan setelah dari Sydney? Satu sudah pasti menurut teman-temannya ya yang mereka menantang, Gibran tidak punya ini. Jadi artinya jangankan dia disetarakan dengan SMA kelas 12. Ya. Ijazahnya, ijazah yang sertifikat yang Inggris pun belum tentu ada. Belum tentu ada. Padahal kalau Inggris saja udah nggak memenuhi syarat ya. Betul, makanya itu, dan artinya ini pun minimal mereka course itu adalah 9 bulan. Oke. Gitu loh kan. Ya meskipun kalau pinter ya bisa lebih cepat. Tapi foundation itu ada waktu insert tahun 2005 itu. Itulah yang menjadi pertanyaan. Kalau kata mereka, saya tanya waktu itu adanya adalah English course. Oke, foundation nggak ada. Meskipun ya saya oke lah. Ada yang mencoba Mas kalau di PDF di sejarahnya ada foundation itu sudah ada tahun 2004. Oke, nggak apa-apa. Mana buktinya? Ya. Saya gitu aja. Karena saya lihat perdebatan mereka itu adalah mereka menunjukkan bahwa ada program 3 tahun, ada. Itu tahun berapa? Pertama tahun berapa? Kedua. Iya. Ya walaupun ada ya Gibran masuk nggak? Makanya. Lalu buktinya apa? Betul. Gitu kan? Dan ini yang penting banget Mas. Kemudian dengan tidak adanya ini, terus tidak ada raport kelas 11. Yeah. Kan Pak Eko Susantos ini mengatakan raportnya hanya year 9 dan year 10. Yeah. Kelas 11-nya kemana dapatnya? Kok loncat tiba-tiba kayak kodok itu aja dia bisa loncat ke atas. Surat ini, surat penyetaraan ini harus batal demi hukum. Oke. Kan berarti syarat ini nggak ada. Oke lah, kita kan pernah diskusi Mas. Bahwa ternyata KPU membuat pemufakatan jahat. Ya kan? Dengan syarat bahwa di keputusan KPU nomor 19 tahun 2023 peraturan KPU ayat 8 pasal 18-nya ayat 1-nya mengatakan semua itu harus memiliki ijazah SMA atau sederajat. Tapi di ayat 3-nya di pasal 18 kan dikatakan kecuali pokoknya kalau sudah dapat ada ijazah presiden dan wakil presiden untuk calon itu nggak perlu. Nah, pertanyaannya begini Mas. Oke, kalau itu kan syarat untuk cawapres. Sekarang masalahnya ini kan dikeluarkan pertama kali untuk dia calon wali kota. Karena dia 2019, 2020. Berarti apa? Dia tidak layak dapat ini kan? Harusnya ini gugur. Ketika dia gugur Mas, berarti dia tidak layak menjadi wali kota. Apa konsekuensinya? Putusan MK 90 yang menyatakan boleh di bawah 40 tahun asal sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah, gugur juga Mas. Ya tak? Kalau saya belum mengatakan iya dan tidaknya. Ya. Tapi kan karena null and void itu memang batal demi hukum. Cuma memang kadang-kadang masih membutuhkan putusan pengadilan. Nah itulah. Enggak, ini kita pikir dengan akal waras saja gitu ya. Kalau kata Pak Taufik di Solo itu kan akal waras. Gitu. Kalau akal waras, begitu ini gugur ya. Satu lagi Mas, keanehan di sini, Mas lihat gak? Jadi ini kan namanya surat keterangan. Meskipun itu harusnya surat penyetaraan atau apa. Oke lah kalau ini dipaksain. Ini kan yang mengeluarkan kan ses dirjen. Ini ses dirjen saja untuk syarat ketika wali kota. Ketika surat ini dipakai lagi untuk calon wapres, harusnya kan buat lagi. Kecuali dia malah lebih. Nah ini lucunya kan hanya dilegalisir. Dan orang yang melegalisir kepala bagian tata usaha. Ini kan penghinaan Mas. Maksudnya kok bisa level cawapres hanya dicap oleh TU gitu loh. Ini kan dan lucu lagian juga surat keterangan ini kan biasanya dimasukkan dalam satu tujuan. Tujuan wali kota. Mana ada harusnya. Enggak terus ini bisa repeatable kayak gini. Iya kan? Kayak ijazah. Berarti dia pegang fotokopinya tuh, aslinya dikasih, fotokopinya dia. Fotokopinya dilegalisir. Ini kan aneh juga. Ini kan mengingatkan kita pada kasus ketika ijazah bapaknya yang kita dapat dari walaupun saya sedang menunggu itu kaos apa yang akan ditunjukkan. Nanti. Nah artinya ini kan juga sebenarnya yang kita dapatkan dari berbagai KPU itu
itu kan juga kita kan melihat pada keanehan-keanehan pada cap ini legalisasinya ini kan, gitu. Jadi oke lah. Jadi setidak-tidaknya Mas, kemarin itu membuktikan. Ya nanti takut dikejar aja jangan-jangan. Siapa yang melegalisasi? Nah itu. Iya. Riwayat seperti ini yang ada di sekretariat negara, yang warna merah ini udah ngaco karena ini seolah-olah mengesankan pasca sarjana. Kemudian ternyata dia tidak pernah mendapatkan betul ijazah seperti ini. Kalau ada pun ayo kita periksa gitu loh. Kita cek gitu loh. Gitu. Meskipun pasti mereka akan berkata haknya apa untuk mengecek. Loh ini hak warga negara. Dia kan pejabat publik gitu kan. Nah, kalau saja Mas, nah ini kalau Mas sudah tanya soal kaos ya, terpaksa saya buka. Ya gitu, meskipun kaos ini. Nah, tetapi sebelumnya ini tragedinya lucu banget ya. Pertama, saya merasa ya Gibran mau mengesankan bahwa dia postgraduate, pasca sarjana, ya kan? Ya. Tiba-tiba jangankan pasca sarjana, SMA aja tuh tidak eligible gitu. Betul. Iya. Nah, makanya ya mohon maaf kalau semacam pakar yang dari IPB waktu itu siapa yang namanya Buten apa itu? Ya Buten Shorki. Itu kan Bogor. Itu kan artinya Bogor. Artinya dia lahir di Bogor. Itu kan mengatakan jangan-jangan dia cuma lulus SD. Karena SMP pun tidak proven. Jelas kan, kan? gitu ya. Kan kalau kemudian ada kok pengakuan dari kepala sekolah SMP sekarang. Yalah. Pengakuan dari kan gampang nyetek kan, radio itu kan gampang di setel. Kayak inilah surat ini itu ketika Profesor Z itu melihat, beliau ketawa surat penyetaraan kok harus ada nama orang tua itu apa? Gunanya apa nama orang tua ini kalau untuk menakut-nakuti. Nakut-nakutin tikus. Ya. Nah, jadi yang tampil sekarang itu adalah hal yang ada di laman dari Kementerian Sekretariat Negara, Mas. Yang ini seolah-olah mengesankan dia itu pasca sarjana. Padahal kalau kita bicara soal kredibilitas ya, masa Setnek begitu ya kan? Makanya. Padahal itu kan gerbang informasi negara. Betul, kan? Negara loh, ada logonya loh. Dan ini mengenai riwayat pendidikan Wapres. Betul, nggak boleh sembarangan. Kan Mas juga pernah bilang kan bahwa setidaknya Presiden dan Wapres itu nggak boleh berbuat salah gitu atau seminimal mungkin lah dia berbuat salah. Ya, informasinya harus solid kan. Makanya gitu. Nah, makanya kalau dia katakanlah dia nggak banyak atau nggak dapat atau nggak bisa menunjukkan kayak gini, ya ini persis kayak bapaknya Mas. Oke. Maksudnya apa? Bahasa Inggrisnya, ya sangat mungkin petok-petok Mas. Nah ini, jadi bahasa Inggris petok-petok tuh kayak gini nih. Ya. Coba. Nah gitu. We walk the talk. The talk. Only talk petok. Itu. Jadi ya itulah memang. Karena apa? Karena ya memang saya juga iseng kemarin saya tanya. Bukan only dia, only. Not only. Not only. Itu the talk. Itu not only. Nah, kemudian kan saya kemarin iseng-iseng juga tanya ke Pak Iksan Katonde ya. Oke. Yang Pak Iksan itu sekali lagi saya juga bela Pak Iksan nih ya. Itu memang termul tuh kurang ajar betul. Dia bilang, itu kan sopir kok dipercaya. Pak Iksan tuh rumahnya top, saya aja tidur di situ. Oke. Iya kan. Dan lagi juga cara ngomongnya terdidik banget kan. Iya, dia 38 tahun. Enggak, makanya cara ngomongnya juga keren kan. Beliau tinggal di rumah sendiri bertingkat ya dengan pokoknya kalau hotel kalah lah gitu. Dengan hot water dan AC dan lain sebagainya kamarnya. Terus kemudian menyatakan bahwa kan iseng saya tanya. Pak, waktu ngobrol tuh sempat nggak tercetuk 1-2 kalimat perbincangan bahasa Inggris? Enggak. Jangankan bahasa Inggris. Ngomong bahasa Indonesia saja, kosakatanya sangat terbatas. Dan memang tidak udahlah kayak dia tuh, kayak terakhir yang dia ditanya, Pak, mohon saran Pak, gini. Kamu apa? Saya dari RRI Pak. Mikir lama gitu, saya pikir lama. Ternyata akhirnya dia jawab apa, Mas? Nanti ya. Gitu. Yang jelas nama-nama suku itu saya lihat tweetnya Dr. Tifa. Jadi soal nama-nama suku tak hafal dia. Makanya. Iya kan? Coba saya buka tweetnya Dr. Tifa. Kemudian pernah juga dia tanya Sio waktu itu kan, Sio apa? Terus ya ketika di depan waktu itu di Magelang kan, dia katakan memberikan arahan. Saya
antusias benar nunggu arahannya apa. Isinya lagu-lagu Mas, instrumental. Jadi arahannya nggak dikeluarkan kata-katanya, dikasih ditutup ya, artinya didubbing dengan lagu. Ini gimana sih ini kok orang nggak berkapasitas kayak gini. Jadi sudah jelas benar-benar sesuai atau sinkron dengan surat dari Forum Purnawiran TNI Polri yang mengatakan dia itu tidak cakap, tidak berkompeten, tidak capable, melanggar aturan. Ini jelas-jelas malah melanggar aturan banget ini. Ya sebenarnya syarat mampu secara jasmani dan rohani itu juga bisa dipermasalahkan lagi. Betul, sudah jelas melakukan pelanggaran FUFAFA pada awalnya dan berbohong sekarang kalau dia tidak mengaku. Padahal kita gimana? BSSN gitu. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, FUFAFA makzulin aja. Udah lama gak begitu ya, rame-rame begitu udah lama gak nyanyi lagu Gibran sepatu. Iya, jadi terus ini ketemu tweetnya terus ya? terus dan gitu. Ini kan kalau ini novum beneran, kalau kemarin diketawain apa novum gitu kayak si Gogon itu bilang untuk yang ijazahnya legalisasi. Kalau ini novum beneran, ayo sekali lagi saya tantang di Era Channel ini. Gibran atau para termulnya kalau berani tunjukkan seperti ini, apakah dia punya sertifikat atau tidak? Ya gitu. Kalau berani tunjukkan. Karena semua orang yang ini dapat itu ya. Dapat Mas. Saya sudah dapat 5 sekarang. Maaf, dari 5 saya sudah dapat 3. Ya 3 ya 2 lagi akan mengirimkan mereka. Tapi tentu namanya memang. Ini ada tweet Dr. Tifa nih kan. Ya. Dr. Tifa, kalau model begini mengaku lulusan Orchid Park Secondary School, OPSS Singapura juga mengaku BSc lulusan MDIS, apakah OPSS sendiri tidak malu lulusannya begini blow on-nya? Apa di situ apa? Ini soal ini soal apa? Soal kita dengar nih. Ya. Dayak, Batak, Jawa, Sunda, satu lagi tadi. Apa? Ade Satria tahu nggak wakil presiden Republik Indonesia yang sekarang tahun 2025 sekarang? Siapa namanya? Wih, cepet cerdas itu anak itu. Iya. Pernah melihat Gibran di TV? Pernah Gibran ditanya tentang suku-suku? Gibran bisa menjawab. Kan 11 suku yang ada di Indonesia. 1. Jawa, Hmm. Sunda, Hmm. Betawi, 4. Papua, Hmm. Bali, Sasak, 7. Logan, 8. Palembang, 9. Komering, 10. Lampung, 11. Bugis, 12. Luar biasa. Makanya dibilang Dr. Tifa Pak, yang malu malah PSS-nya. Iya. Ya, jangankan ke apa UTS Insert ini ya. Apalagi MDIS. Ya, tapi kalau MDIS wajar lah Mas. Itu kan sering dibangga-banggakan terutama oleh si Inalim itu. Ini penting Mas. Nah, Saya sampaikan lagi. Jadi kenapa saya harus tolak dan sangkal orang-orang kayak Inalim itu ya. Inalim itu kan maklar, broker pendidikan. Banyak di luar negeri kayak gitu tuh. Ini saya ketemu. Mereka itu Mas, kerjaannya kayak maklar mobil itu. Kalau kita misalnya Mas ke Kemayoran. Iya. Pernah nggak masuk ke Kemayoran? Iya. Ke pasar mobil? Iya. Ya bawa mobil. Itu kan pasti, mau pasang apa mobil? Iya. Sama. Begitu kami telepon salah satu ini ya, apakah DG atau Ketafir, pokoknya anaknya dibawa ke sini aja. Apa aja bisa gitu. Belum lulus aja bisa. Ini gimana sih? Makanya orang tua tuh hati-hati banget ya sama konsultan-konsultan abal-abal kayak. Iya, saya betul. Gitu. Karena apa? Karena berani enggak gini. Berani mengata-ngatain Profesor Z dengan mengatakan, wah itu profesor kan tapi kan nggak ngerti gitu. Gimana kok profesor nggak ngerti? Ya profesor setidaknya jauh lebih mengerti lah daripada broker atau maklar pendidikan kayak gitu loh. Tapi memang ya kalau kita lihat terakhir ini konstelasi politik ini kelihatannya akan sangat menentukan soal Jokowi dan soal Gibran ini katanya. Ya, betul. Dan kayaknya dapat angin. Itulah gara-gara bus Solo ini kan. dapat angin bus gara-gara busnya. Gara-gara bus ini gimana? Tapi ya saya bukan
ahli di bidang itu kebijakan Iya. mungkin Iya. kayak Pak Saididu, mungkin kayak Pak Ferry Amsari, Iya. mungkin kayak UNJ itu siapa? Ubedillah Badrun. Mas Ubed itu yang lebih ahli